Halo semua, perkenalkan nama saya El Christine. Saya kuliah di Politeknik Willem Rabistis Indonesia, jurusan Akuntansi Perpajakan semester 6. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dosen saya, yaitu Bapak Ferry Laurentius SE MSI, untuk memenuhi ujian akhir semester 6 saya. Nah, yang pertama, dalam melaksanakan pengauditan, auditor harus independen. Standar auditing yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor terdapat dalam Standar Audit 220 tentang elemen-elemen pengendalian mutu kantor akuntan publik. Mengapa auditor harus memiliki independensi? Adapun independensi berarti bahwa auditor harus jujur dan tidak memihak kepentingan kepada siapapun. Auditor harus memiliki sikap independensi agar auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya bukan untuk pihak tertentu, melainkan untuk kepentingan umum. Jenis-jenis independensi yang harus dimiliki auditor. Nah, jenis-jenis independensi yang harus dimiliki auditor ada dua jenis. Yang pertama, independensi dalam pemikiran. Independensi dalam pemikiran merupakan independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Yang kedua yaitu independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan adalah independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga di luar auditor atau klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Kedua adalah jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan. Adapun jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan ialah yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan. Yang ketiga yaitu opini wajar dengan pengecualian. Yang keempat yaitu opini tidak wajar. Yang kelima yaitu tidak memberikan opini. Tiga adalah asersi atas laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen suatu laporan keuangan. Nah, ada lima jenis asersi di laporan keuangan, yaitu yang pertama yaitu asersi keberadaan dan keterjadian atau existence or occurrence. Yang kedua adalah asersi kelengkapan atau completeness. Yang ketiga adalah asersi hak dan kewajiban atau right and obligation. Yang keempat adalah asersi penilaian atau alokasi, valuation or allocation. Dan yang terakhir adalah asersi penyajian dan pengungkapan, yaitu presentation and disclose. Yang keempat adalah risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan hubungan. Hubungan antar risiko tersebut adalah risiko bawaan dan risiko pengendalian memiliki hubungan yang terbalik dengan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima auditor, di mana semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini auditor, maka semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Ataupun sebaliknya, semakin besar risiko bawaan dan risiko pengendalian, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang diterima. Yang kelima adalah hubungan antara risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti yang disimpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit dapat meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, maka auditor dapat mempunyai salah satu dari tiga cara, yaitu 1. Menambahkan tingkat materialitas. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Yang keenam yaitu jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalannya. Jenis-jenis bukti audit yaitu yang pertama bukti fisik, yang kedua bukti materialistis, yang ketiga bukti perbandingan, yang keempat bukti dokumenter, yang keempat yaitu bukti dokumenter, yang kelima catatan akuntansi, yang keenam bukti pengendalian internal,
Yang ke-7 bukti surat, yang ke-8 bukti lisan atau wawancara, yang ke-9 bukti analitik, yang ke-10 bukti keterangan, 11 bukti penelusuran. Yang ke-7 adalah prosedur audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Jenis-jenis bukti audit yaitu 1. Prosedur analitikal, yang kedua melakukan inspeksi, 3. Melakukan konfirmasi, 4. Melakukan permintaan keterangan, 5. Melakukan perhitungan atau counting, yang keenam melakukan penelusuran atau tracing, ketujuh melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen atau vouching, ke-8 melakukan pengamatan, ke-9 melakukan perhitungan ulang, ke-10 teknik audit dengan bantuan komputer. Yang ke-8 yaitu penilaian risiko, pengendalian, dan pengujian pengendalian. Penilaian risiko pengendalian yaitu yang pertama yaitu menilai apakah laporan keuangan klien dapat diaudit. Yang kedua, menentukan taksiran risiko pengendalian didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal. Yang ketiga itu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan dan kelemahan material. Yang keempat itu berkomunikasi dengan manajemen tentang kelemahan pengendalian internal. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi areal atas risiko pengendalian. Yang ke-9 yaitu penilaian risiko deteksi dan pengujian substantif. Penilaian risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan dapat mendeteksi salah saji material yang ada dalam satu asersi. Suatu rencana tingkat risiko deteksi yang bisa diterima harus ditetapkan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Pengujian substantif adalah prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo setiap akun dalam laporan keuangan. Sekian jawaban yang telah saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Akhir penutup saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.